Selamat malam pemirsa RBTV di rumah. Senang sekali saya berjumpa kembali dengan Anda dalam acara Info Seniman yang pada malam hari ini tentu saja sudah Anda tunggu-tunggu. Siapa gerangan pelukis yang bakal tampil dalam acara ini? Iya pemirsa, Made Toris Mahendra, seorang pelukis yang saya yakin Anda sudah begitu akrab dengan nama ini. Nah, pada malam hari ini saya berhasil menghadirkan Mas Toris, begitu panggilannya, untuk berbincang-bincang langsung dan bersapa dengan Anda. Nah, selamat malam Mas Toris. Malam Pak. Wah, ini pemirsa RBTV di rumah barangkali ingin tahu tentang, karena selama ini kan Mas Toris sudah mempunyai reputasi tersendiri ya di bidang seni rupa pada umumnya dan seni lukis pada khususnya. Mas Toris sebetulnya dari latar belakang keluarga yang bagaimana sih sebetulnya? Artinya Anda kelahiran mana, tahun berapa dan sebagainya itu? Saya kelahiran tahun 72. Iya. 72, terus sebenarnya keluarga saya keluarga orang-orang biasa juga. Iya. Cuma kebetulan bapak saya ada minat di bidang kebudayaan. Iya. Sempat kuliah di Universitas Udayana Di Bali ya. bagian sastra. Toko Berdikari, yes. Toko Berdikari, yes. Tapi dari arsip-arsip yang disimpan bapak saya tentang clipping-clipping koran itu, semua saya baca itu tentang kebudayaan, tentang candi-candi, tentang patung-patung, apalagi masalah tentang India, kebudayaan India. Iya. Bapak saya sangat tertarik sekali. Iya. Artinya Anda dari keluarga yang berminat ke kebudayaan juga gitu ya? Ya itu dah dari bapak saya memang sangat minat dengan tentang kebudayaan. Iya. Karena saya tahunya ya itu dari clipping-clipping yang beliau kumpulkan, terus tentang diskusi saya sama bapak saya juga, istilahnya omongan tentang seni itu nyambung dengan bapak saya. Iya. Sekarang masih ada ya bapak? Artinya bapak saya sudah meninggal, tahun 2005. Ibu masih. Ya. Ya. Anda dari berapa bersaudara itu Mas? Saya 3 saudara Pak. Ya. Yang menjadi pelukis sekarang Anda sendiri atau ada kakak atau adik? Adik saya juga sempat kuliah di ISI karena suatu hal tidak selesai kuliah gitu. Sekarang tinggal di Bali. Tapi melukis juga ya? Melukis ya. Oke. Kenapa Anda memutuskan untuk menjadi seorang pelukis profesional itu? Oh, saya merasakan kesenangan di dalam melukis itu. Merasakan ada sesuatu yang menarik di dalam seni itu. Iya. Saya rasakan itu waktu saya, kalau tidak salah itu kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Iya. Perhatian saya itu ada pada bidang prakarya. Selalu saya tuntaskan dengan senang hati, dengan tuntas pokoknya, bahwa kalau pelajaran prakarya itu selalu saya nantikan. Iya. Seingat saya itu waktu saya SD sempat saya menjuarai lomba merangkai buah. Buah-buahan yang ditata membuat suatu bentuk gunung-gunungan, ada binatang-binatang yang saya rangkai sama teman-teman. Minat saya memang di seni lukis, tapi waktu SMA itu saya memang ada rencana mencari jurusan arsitek. Perkembangannya, terus kenapa saya minat, saya lebih ke lukis. Rencana saya ke arsitek itu buyar gitu. Akhirnya Anda masuk ke seni lukis Indonesia ya? Angkatan berapa Anda? Saya 92 Pak. 92. Sebetulnya dalam berkarya seni lukis, Anda itu merasa terpengaruh dengan seorang pelukis yang lain nggak? Artinya Anda mengagumi seorang pelukis tertentu misalnya? Lingkungan saya membuat saya senang sama satu pelukis yang namanya Bapak Putu Ngurah Wardana Pak. Putu Ngurah Wardana. Ya.
berdikari, yes, yes, yes. Toko berdikari, yes, yes, yes. Dia pelukis di Bali. Ah. Dia tamatan IKIP Denpasar. bukan Madiun, Pak. Oh, Kim Madiun. Iya. Tapi tinggal di Bali. Tinggal di Bali. Dan sampai sekarang tetap melukis beliau ya. Ya, beliau sekarang sudah meninggal. Oh. Saya waktu SMA ikut sanggar beliau. Oh, apa namanya? Sanggar Tunas Muda. Tunas Muda. Di Taman Budaya Denpasar. Beliau mendidik saya sangat telaten sekali, Pak. Kita ada beberapa orang, kalau tidak salah 3 orang ternyata melanjutkan 4 orang Pak yang melanjutkan ke ISI Jogja. Iya ya. Siapa aja itu? Listianti Purnomo, Alpa Tejo, sama ada lagi satu anak grafis dia. Oh ya. Itu anak Bali semua atau? Oh enggak, ini orang Jawa semua tapi tinggal di Bali. Oh, tinggal di Bali. Tinggal di Bali. Dan satunya masuk ke ITB, Pak. Ya, Alit Dwijo namanya. Sekarang jadi dosen di alma maternya di ITB ya. ITB. Okay. Anda memang sangat terpengaruh dengan guru Anda ya? Iya. Itu istilahnya guru atau pembimbing gitu? Guru jadinya. Guru, kita ya? menganggap beliau sebagai guru. Karena membimbingnya sangat detail sekali. Saya merasa waktu itu apa yang saya dapatkan di beliau itu hampir sama dengan apa yang saya dapatkan di ISI, Pak. Terutama bimbingan beliau tentang teori-teori seni. Semangat beliau untuk memacu semangat. Yang penting kan itu, bagaimana membina dan menjaga semangat itu berkesenian gitu. Padahal Anda kan juga anggota Sanggar Dewata Indonesia juga ya? Iya, saya itu apa nggak begitu terpengaruh juga dengan kawan-kawan di Sanggar Dewata? Saya terpengaruh juga, tapi itu kan saya bilang tadi itu sebagai awal pemicunya. Oh begitu ya. Itu pemicunya. Terus saya masuk ISI Jogja. Di sana kita ikut di dalam Sanggar Dewata. Nah, di teman-teman itu kan gesekan-gesekan antara teman itu saling mendukung, saling memberitahu informasi berkesenian. Sebetulnya saya sebelum masuk Sanggar Dewata itu betul-betul awam. Oh gitu ya? Iya, kan beda Pak latar belakang kita. Dari Sanggar Dewata itu atmosfernya kan mereka sudah kuliah. Iya. Jadi atmosfernya itu pendidikannya beda dengan apa yang saya dapat alami ya. Ya. Waktu itu ketuanya siapa ketika Anda masuk Sanggar Dewata? Ida Bagus Krisna. Ida Bagus Krisna ya. Iya, waktu itu. Nah pemirsa, saya yakin Anda tidak sabar untuk melihat karya-karya Made Toris Mahendra ini. Memang sangat istimewa. Dan ternyata Made Toris Mahendra mempunyai tahapan-tahapan dalam proses berkreativitasnya. Tolong Anda jangan pindah channel dulu, tunggu yang satu ini. Pemirsa, kita pasti ingin tahu apa sih prestasi yang sudah dipegang oleh Made Toris Mahendra ini. Nah, Mas Toris, mungkin perlu Anda ceritakan sejak Anda itu memutuskan menjadi seorang pelukis profesional, apa yang pernah Anda raih, prestasi-prestasi Anda selama ini? Waktu di kampus ada beberapa penghargaan yang saya terima. Iya, misalnya apa? Sket terbaik. Sket terbaik. Terus cat air terbaik. Iya, cat air terbaik. Terus cat akrilik terbaik. Itu. Iya. Waktu saya SMA beberapa kali juga menjuarai lomba-lomba, lomba poster, lomba lukis juga ada di Taman Budaya, juara 1 lomba lukis. Terus di Pekan Seni Remaja Denpasar juga saya dapat juara 1, juara umumnya di sana saya dapat. Iya. Terus yang terakhir itu saya dapat excellent prize dari Beppu Binil. Oh, Beppu Binil. Ya, yang di Jepang itu ya. Oke. Itu saya dapat excellent prize. Excellent prize ya. Itu Anda menampilkan apa waktu itu di Beppu itu? Lukisan abstrak. Lukisan abstrak ya. Oh, jadi masih periode waktu periode abstrak saya di sana. Iya.
Dan kedepannya Anda memang memutuskan tetap terus jadi pelukis profesional ya? Kayaknya seperti itu. Kayak saya sudah mendapatkan kenikmatan hidup di dalam dunia lukis. Iya. Artinya Anda nggak ingin jadi pengusaha atau apa? Ya? Apa? Saya merasakan memang di sini tempat saya gitu, Pak. Iya. Betul. Karena ada timbal balik yang saya rasakan, kepuasan batinnya ada di sana. Saya ingin seperti ini. Dan Gitu. keluarga juga mendukung ya? Keluarga mendukung ya. Oke. Iya, Pak. Kamu berdikari, yes. Toko berdikari, yes. Anda berapa lama kalau nggarap lukisan seperti ini misalnya? Yang ini kebetulan ini hampir 2 minggu, Pak. Hampir 2 minggu ya? Ini hampir 2 minggu, karena waktu itu saya sudah punya ide, segala sudah saya siapkan, tinggal penggarapan, saya garap. Waktu pertengahan penggarapan, saya juga tidak tahu kenapa mentok, Pak. Saya tidak bisa melanjutkan. Iya. Kadang-kadang saya berpikir saya ini terlalu banyak keinginan bahwa adanya satu kanvas. Wah, itu bergejolak keinginan macam-macam, Pak. Ternyata kita bergolaknya cuma di pikiran. Oh gitu ya. Tetapi kita tidak, actionnya tidak ada, Pak. Iya. Kadang-kadang itu sering terjadi seperti itu. Jadi bisa jadi lama gitu ya? Lama, Pak. Bisa lebih dari 1 bulan gitu ya? Bisa, Pak. Oke. Ini mentok, ini lukisannya lama. Iya. Terus pengen garap lagi, saya garap lagi gitu. Ini hasil terakhirnya seperti ini. Oke. Oh ya Mas, sebetulnya mungkin perlu diceritakan sedikit tentang suka duka Anda sebagai seorang pelukis sampai sekarang ini. Sukanya apa, dukanya apa gitu loh. Sukanya itu, yang jelas sukanya itu unek-unek kita dikeluarkan, Pak. Kalau saya juga kadang-kadang merasakan kalau kita sudah melukis, kebetulan jadi, pas jadi, keinginan kita itu langsung tertuang di dalam lukisan itu. Wah, rasanya seperti pong gitu, Pak. Sampai saya tidur nyenyak besok pagi itu, walaupun saya prosesnya lama melukis, dalam 1 hari itu, kadang-kadang saya garap lukisan itu 1 hari jadi. Dari pagi start jam 8 sampai selesainya. Kadang-kadang jam 6 atau pingin saya garap lagi, saya hidupkan lampu, saya garap lagi sampai jam 10 malam. Iya. Tuntas karena teknik saya menuntut ini lukisan penggarapan waktu basah, Pak. Jadi Anda mengejar waktu basah itu ya? Basah, tidak menunggu kering ya? Tidak menunggu kering, Pak. Basah itu kita campur warna-warna itu sampai jadi. Setelah jadi itu kayaknya rasanya wah, plong, Pak. Dan kalau tidur besok paginya udah seger ya? Seger, Pak. Langsung pagi buat kopi, nongkrong di depan lukisan. Iya. Dan kadang-kadang saya juga merasa aneh. Kok bisa ya? Kayak gini ya, gitu, Pak. Dukanya apa, Mas? Dukanya sih ada juga, Pak. Selama proses saya melukis, dari awal, karena kita harus mengeluarkan biaya yang banyak, dan memang harus biaya itu tersedia. Dan karena waktu itu saya merasa saya pingin total, nah itu tersendat biaya. Seperti kuliah saya banyak tersendat. Saya ngambil beberapa kali cuti, Pak. Saya melukis, saya jual, dapat uang, saya buat melukis lagi, Pak. Gitu. Jadi Anda mandiri, tidak dibiayai orang tua membiayai juga. Tapi bagi saya, kita kuliah itu tidak hanya cukup untuk di kampus saja, Pak. Iya. Kita harus mengembangkan di luar itu. Dan itu memang membutuhkan biaya total, Pak. Nah, itu saya mencari tambahan-tambahan itu. Saya, kalau kasarnya saya bilang ngacung, Pak. Iya. Saya pernah juga ngacung-ngacung ke galeri-galeri di Bali. Oh, pernah ya? Saya pernah menjual lukisan souveniran di Hotel Ambarukmo, Pak. Oh, begitu ya? Iya, Pak. Dari sini saya bawa sepeda, gayung sepeda, nenteng lukisan yang ada bingkainya, tebal-tebal berat. Terus dari sana ditelepon, Mas, lukisannya laku sekian. Wah, saya gembira sekali. Saya gayung sepeda ke Ambarukmo Plaza itu. Iya. Hotel Ambarukmo, Pak. Ambarukmo. Iya.
Saya minta uangnya, saya belikan bahan lagi. Iya. Tapi kalau dibilang duka itu sesuatu yang Tetap terbalaskan. menarik ya. Iya, ada yang sesuatu yang terbalaskan. Jadinya tidak ada yang saya anggap itu bukan duka itu, Pak. Iya. Saya menganggap itu bukan duka lagi, Pak. Tetap menggembirakan. Menggembirakan, Pak. Ya, betul. Nah, pemirsa, sangat menarik sekali pelukis Made Turis Mahendra dengan sejumlah pengalaman yang sangat atraktif. Dan ternyata tidak instan apa yang dilakukan oleh Made Turis Mahendra. Mulai dari perjuangannya yang penuh dengan liku-liku sampai keberhasilannya sekarang ini. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Saya Argo Pratomo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih, Mas. Sama-sama, Pak.